Ya, halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Maureen Lumempo. Saat ini Anda menyaksikan Tribun Podcast. Dan di kesempatan ini kita akan membahas sesuai dengan tema, yaitu peran BPR untuk pemberdayaan UMKM di Bolmong Raya. Dan di kesempatan ini kita telah menghadirkan tentunya seorang narasumber yang paham tentunya tentang BPR. Nah, kita akan cari tahu sebenarnya industri BPR ini seperti apa sih, kemudian peran BPR dalam pemberdayaan UMKM ini seperti apa. Dan langsung saja saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Vicky Jimmy Palit untuk menyapa Tribuners yang menyaksikan untuk memperkenalkan diri juga. Silakan Pak. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Moren dan Tribun telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bagaimana kita akan memahami bersama peran dan fungsi Bank Perekonomian Rakyat atau lebih banyak orang sebut BPR. BPR. Saya Vicky Palit, Direktur Utama PT BPR Citra Dumoga atau biasa orang sebut Bank Citra, ya. Kurang lebih 15 tahun gabung dengan Bank Citra dalam industri BPR. Jadi mungkin perlu saya jelaskan dulu secara singkat BPR itu posisinya seperti apa ya. Dalam undang-undang perbankan itu bank di Indonesia cuman ada dua, Bank Umum dan sama BPR. Ya. Nah, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dan khusus BPR memang diposisikan untuk bagaimana kita berperan dalam hal pemberdayaan masyarakat menengah ke bawah, istimewa UMKM. Nah, dalam perubahan undang-undang perbankan yang baru, ya, itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dalam pengembangan dan penguatan sektor keuangan itu bank perkreditan rakyat itu berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Nah, hal ini sebenarnya dimaksudkan untuk memposisikan BPR itu sebagai penggerak ekonomi rakyat. Ya, atau dalam hal ini UMKM. Ya, jadi memang dalam perkembangan sekarang tuh fungsi BPR lebih diperluas. Nah, khususnya yang kita akan bahas menyangkut peran dan fungsi BPR di Bolmong Raya. Perlu saya jelaskan bahwa Bank Citra itu di posisi sekarang memiliki total aset kurang lebih 285 miliar. 285. Ya, kemudian kredit yang disalurkan sekitar 225 miliar. Dengan dana pihak ketiga yang kita himpun itu tabungan 48,6 miliar dan deposito itu 201 miliar. Nah, Bank Citra kita memiliki kantor pusat itu memang di Kota Mobagu. Kota Mobagu, kemudian kantor cabang ada tersebar di wilayah Bolangomondo Selatan, tepatnya di Mulibagu. Kemudian ada di wilayah Dumoga, karena memang kita asalnya dari sana, ya, di Mopuya Selatan. Kita ada cabang juga di Lolak. Dan ada cabang di Manado. Jadi Manado itu statusnya kantor cabang. Jadi ya. Bank Citra ini jangkauan wilayahnya di seputar tadi ya yang Bapak bilang itu. Iya, kita lebih banyak di daerah Bolmong. Justru itu kita lebih banyak coba mengembangkan potensi UMKM yang ada di Bolmong Raya. Ya, gitu. Jadi kira-kira seperti itu BPR. Supaya tahu bahwa BPR itu bank, ya. Iya. Jadi bank dengan bank umum ya. Cuman kita beda dengan bank umum, ya itu. Jadi fokusnya adalah untuk perekonomian masyarakat, memajukan UMKM juga ya. Atau ada kemudian lebih spesifik untuk masyarakat
ekonomi menengah ke bawah, ya. Ya. Jadi Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan mungkin apa sih bedanya dengan bank umum mungkin ya, kalau misalkan dari UMKM sendiri mungkin ada yang juga mau permohonan misalkan pinjaman kredit ke bank umum dan untuk ke BPR itu seperti sebenarnya bedanya apa? Keunggulan dari BPR ini? Ya, memang kalau posisi BPR dalam hal penyaluran kredit, kita kan memang diposisikan untuk segmentasi kelompok masyarakat menengah ke bawah, ya. Dan lebih spesifik lagi sebenarnya itu di usaha mikro dan ultra mikro sebenarnya. Jadi memang segmentasi kita lebih banyak di situ, ya. Teristimewa yang di Bolmong Raya. Nah, usaha-usaha mikro yang kita biayai itu kan contohnya ada pedagang bakso, ya, ada pedagang sayur, kemudian ada petani padi, ya, petani hortikultura yang ada di daerah perbatasan antara Bolmong dan Minsel, ya, ada di daerah Bongkudai, Insil, Singsingon. Nah, itu kan petani hortikultura. Nah, memang kalau kita dalam hal penyaluran kredit terhadap usaha-usaha ini, ya memang mereka kan kadang-kadang untuk masuk ke bank umum agak sulit. Iya, ya. Betul. Istilahnya masih non-bankable. Dari sisi persyaratan itu ada beberapa hal yang memang belum bisa dipenuhi. Nah, di sini yang peran dan fungsi BPR kita masuk di situ, ya. Jadi itu kira-kira bedanya ya. Bedanya, jadi bedanya. Ya. Nah, kalau layanan produk atau program di BPR Citra untuk UMKM saat ini ada produk apa, Pak? Kalau di kita sebenarnya ada 3 yang besar, ya. Kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumtif. Nah, posisi UMKM di sini itu kan di kredit investasi dan modal kerja, ya. Contohnya kalau ada yang mau invest untuk bangun peternakan, ya, peternakan ayam petelur kayak di Dumoga kan banyak itu yang kita biayai. Ya, mereka kan perlu dana, ya, mungkin kalau masih dalam skala kecil itu untuk kurang lebih 500-an ayam. Itu kan investasinya ada kurang lebih di sekitar 100 sampai 150 juta, ya. Nah, itu yang kita sasar, kita biayai. Dengan catatan kita analisa dulu ini karakter yang bersangkutan, ya. Karena analisanya seperti apa, Pak? Karena kan begini, ini kan usaha investasi ini kan kalau dia belum punya pengalaman kan agak sulit, ya, agak sulit. Jadi kita cari tahu ini dia dulunya kerjanya apa. Karena pernah juga kita biayai, dulunya dia di peternakan besar, tahu-tahu musuh ke sendiri. Jadi dari sisi pengalaman sudah ada usaha sendiri belum, tapi sudah ada pengalaman di gitu. industri itu. Nah, yang kayak begini kan kayak di bank umum agak sulit, ya. Betul. Mereka maunya minimal 2 tahun itu semesti sudah ada jalan dulu. Nah, itulah, ya. Kemudian ada juga kan pedagang-pedagang bakso yang kami biayai di Kota Mobagu itu. Cuma itu skemanya agak berbeda, ya, agak berbeda karena kita buat sistem tanggung renteng. Jadi ada posisi kayak leader lah, ya, yang memang dia yang jadi penjamin. Kemudian dia ada anak-anak dagang istilahnya, nanti di dia kurang lebih 10 sampai 20 orang, nah, kita biayai lah. Dikelola, ya, bersama 10 sampai 5 sampai 10 juta, ya. Nanti kan angsurannya kolektif, nanti dia yang ya, backup. Nah, ini juga yang kita berlakukan di daerah Mupuya untuk petani padi. Petani padi di sana kan dia hasilnya dimasukkan ke yang punya gilingan. Nah, gilingan ini yang jadi penjamin.
kita biayai untuk masa cocok tanamnya, pupuk, pengolahannya. Nanti kan sistem angsurannya per panen. Nah, ini yang UMKM kayak begini kan agak susah itu kalau misalnya skim kreditnya kan nggak jelas ya itu. Kalau untuk pinjamannya sendiri, bantuannya itu batas minimum itu biasanya berapa? Dan batas atasnya? Sebenarnya kita itu kalau UMKM batasannya lebih ke skala usaha yang bersangkutan. Ya. Pertama itu posisi kebutuhan dananya seperti apa. Jangan sampai kan dia posisi kebutuhan dananya misalnya cuma 50 juta, kita kasih 100, akhirnya kan enggak maksimal ya. Kemudian kita lihat juga posisi nilai jaminan yang bersangkutan. Nilai jaminannya itu covernya seperti apa. Baru yang paling penting kita lihat repayment capacity-nya. Dia kemampuan untuk mengembalikannya berapa. Nah, itu akan menentukan besaran jumlah pinjaman yang akan kita berikan. Jadi kita tidak berikan sesuai dengan DP keinginan, justru kita berikan itu sesuai dengan DP kebutuhan. Jadi kalau dia kebutuhan modal usaha, kebutuhan investasi itu cuma boleh 50 ya 50. Kalau dia mampu di 100 ya di 100. Ya. Biasanya untuk kebutuhannya itu butuh berapa? Analisanya seperti apa, Pak? Ya, kita analisa ya yang pertama kan dari sisi DP omset. Jadi satu hari kita hitung ya, contohnya ini tukang bakso toh. Dia tiap hari jalan omsetnya berapa? Misalnya 500.000 dapat. Nah, kita tinggal kali itu 1 bulan dia berapa, apa jalan terus tiap hari atau cuma 20 hari, kita kali itu. Dari situ kita bisa analisa DP kebutuhan modal kerja itu berapa. Kadang-kadang kan dia ada yang masih kontrak, ada apa. Kita lihat dari berapa aspek itu, kemudian keluarga jumlah tanggungannya berapa. Nah, akan dapat sisa yang dia bisa bayar ke bank setelah dipotong biaya hidup. Jadi analisanya sederhana aja sebenarnya. Ya, sederhana. Begitu. Nah, kalau untuk jenis-jenis UMKM tadi kan Bapak sudah sebut beberapa ya. Sebenarnya yang bisa itu jenis UMKM yang seperti apa sih, Pak? Ya, memang kalau yang khusus yang di Bolmong yang kita banyak biayai, itu kalau di Mopuya untuk petani padi, ya, petani padi, kemudian peternakan ayam, sana banyak ayam petelur, peternakan babi, ada juga yang usaha-usaha itu budidaya kayak semangka, ada jambu kristal. Yang di sektor perkebunan. Sekarang lagi marak itu. Lagi marak kan jambu kristal tuh banyak di Manado. Betul. Kemudian semangka di mana-mana sebanyak, kan harga agak lebih murah karena banyak juga yang tanam di sana. Begitu. Jadi justru di Bolmong Raya itu trennya seperti itu ya. Karena waktu UMKM kemarin itu pupuk agak langka, banyak yang beralih ke situ. Semangka, tanam semangka. Ya, kan semangka di sawah itu katanya yang cocok. Nah, kemudian yang di daerah Moat, Bongkudai, Singsingon, Insil itu petani hortikultura. Jadi ada kentang, wortel, dia budidaya itu. Nah, kita kasih karena kan dia perlu pengolahan, biaya untuk pengolahan, dia pupuk, tenaga kerja, nanti angsurannya per panen. Begitu. Dan kalau untuk syarat-syarat dari Bank BPR sendiri untuk pengajuan kredit UMKM seperti apa? Ya, kalau syarat-syarat kan kita yang umum-umum saja, yang pasti ada lah nih. Yang pertama kan KTP. Semua orang pasti punya KTP sekarang. Ya, kalau dia sudah menikah otomatis KTP suami istri, ya toh. Kemudian kartu keluarga, ya, kartu keluarga. Kemudian ada akte perkawinan, ya, ada
NPWP ya, karena ini memang kan sudah digalakan oleh pemerintah ya. Kemudian foto lokasi, jaminan ya. Ya, kadang-kadang kan baru Kardesa itu yang punya itu yang jaminan ya. Ya. Kemudian kalau ada yang punya jaminan mobil, ya BPKB kita foto, jaminan motor kita foto. Tergantung nanti DP nilai kredit yang akan diberikan, kita akan analisa jaminannya seperti apa yang dia bisa kasih. Ya kalau cuma 5 juta kan kadang malah di kita itu jaminannya cuman itu ijazah. Oh, ijazah. Ijazah. Kadang kalau mereka punya motor ya motor. Yang nilai kreditnya yang kecil-kecil. Kalau yang sudah agak besar kan kita lihat ya bisa saja kan ada yang sudah punya kendaraan pickup, ya itu yang dijaminkan ke kita. Ada rumah ya kita lihat. Jadi jaminannya seperti itu. Ya. Kalau misalkan ada UMKM kan yang sudah pengajuan kredit misalkan ke BPR. Nah, dari BPR sendiri, BPR Citra ini, adakah program pelatihan atau pendampingan khusus atau mungkin kerjasama dengan pemerintah seperti apa Pak? Mungkin. Ya, memang kalau kita kan untuk hal pembinaannya kita langsung lah ya, seperti yang saya katakan ya, kadang kan ketika kita ada proposal yang masuk, setelah kita cek dia usaha warung misalnya kan, setelah di OTS di survei usahanya warung, nah kita cek omsetnya, wah nggak ada Pak, cuma kita hari-hari begini ya, kita bina, kita bilang coba bu beli aja buku kecil, ibu catat tiap hari lakunya berapa, yang laku aja dulu ya. Kalau soal biaya hidup kan tinggal itu ya, tiap hari pengeluaran untuk beras segala macam, untuk lauk segala macam kan gampang ya. Yang penting omsetnya dicatat. Nah, ini pelan-pelan mereka jadi terbiasa untuk catat tiap hari. Iya, itu ya. Ya. Pembukuan sederhana, buku aja sepanggal. Dia catat. Kemudian ketika ibu belanja barang untuk usaha warung itu berapa sekali belanja. Nah, nanti kan sebulan dapat totalnya berapa untuk biaya pembelian barang, kemudian untuk laku, istilahnya laku tiap hari di warung. Ya, nanti setelah lama-lama kalau dia sudah agak paham itu, kadang-kadang kan ada program dari Bank Indonesia, dari dinas terkait, nah kita recommended untuk ikut. Kayak kan di BI ada yang wirausaha mandiri, nah, bisa ikut di situ. Ada program dari Bank Indonesia itu. Jadi direkomendasi oleh BPR Citra. Ya, begitu. Jadi UMKM yang sudah terdaftar atau mengikuti binaan kita Bank coba Citra, kasih tahu ke Bank Indonesia ikut wirausaha mandiri. Ya, itu dilatih itu mereka oleh Bank Indonesia. Ya. Begitu. Dan kalau misalkan bagaimana Bank Citra Dumoga ini bisa mendapat kepercayaan UMKM dan warga yang kuat di daerah Bolmong? Ya, memang kan Bank Citra itu dari namanya juga kan Bank Citra Dumoga. Jadi memang kita tumbuh dan besar itu di sana. Kita itu awalnya dari Desa Imandi. Sekarang masih ada kantor kasnya. Jadi kantor kas. Ya. Jadi memang karena kita tumbuh berkembang dari sana, itu kan orang kenal sekali Bank Citra. Jadi dari situ kita kolek tabungan tiap hari, jadi kenal deh orang-orang di situ. Kemudian kita sudah tahu kan, ini ada usaha warung, ini ada usaha peternakan, nah kita biayai. Mereka berkembang dan tumbuh sama-sama dengan kita. Nah di situ kan kepercayaan terhadap Bank Citra. Kadang biar mereka sudah besar, itu tabungannya dititip di kita. Ya. Kadang-kadang kalau sudah besar kan, yang kita bina itu sudah bankable diambil sama bank umum. Ya, itu kan. Tapi tabungannya masih di kita. Dan ya kalau dia perlu mendadak, dia ambil juga di kita untuk kredit-kredit yang untuk produktif ya. Jadi karena juga Bank BPR terlibat pendampingannya langsung ya, dan karena sangat dekat dengan warga, jadi justru sangat dipercaya ya dibandingkan mungkin dengan bank-bank besar lainnya. Iya. Nah, kalau untuk
dana dari Bank BPR khusus untuk pengkreditan UMKM ini yang tersedia itu berapa Pak kalau boleh tahu? Ya, seperti yang saya sampaikan itu kan posisi kredit kita sampai bulan kemarin kan 225 miliar ya. 225. Itu kita alokasikan ke UMKM itu ada kurang lebih sekitar 40% dari situ. Ya. Dan ini ke depan juga mungkin kita akan coba kembangkan terus untuk kredit-kredit yang di sektor produktif ya, UMKM itu. Produktif. Ya, ya. Nah, kalau misalkan soal UMKM yang kreditnya macet, Pak. Nah, itu penyelesaiannya seperti apa, Pak? Ya, memang kan sudah bukan rahasia lagi untuk masuk ke kredit UMKM itu kan resikonya cukup tinggi juga. Karena seperti yang saya sampaikan, kebanyakan kan memang mereka belum bankable. Nah, memang mitigasinya kita harus sering-sering ketemu dengan mereka biar kita tahu perkembangannya seperti apa. Kan ada juga UMKM yang nakal nih. Jadi buka warung ya. Tahun pertama bagus, tahun kedua karena ada juga yang konsumtif. Wah, acara anak kawin ambil semua. Jadi ya akhirnya kan warungnya kan turun terus omsetnya. Jadi itu yang memang kita perlu pendampingan untuk ikuti terus. Karena memang posisi UMKM agak rentan di soal-soal begitu kan. Ya. Nah, memang untuk NPL kan kalau untuk BPR yang ada di Sulut kan itu posisi di kurang lebih 7% ya untuk seluruh BPR yang ada di Sulut ya. Ya, kalau nasional sih masih agak lebih tinggi sebenarnya sekitar 8% ya, untuk NPL. Ya. Kira-kira seperti itu. Dan untuk kalau misalkan mungkin ada kredit selain untuk kredit UMKM ini ada kredit lain Pak di Bank Citra ini? Ya, seperti yang saya jelaskan di awal, kan kita ada punya 3 jenis kredit yang itu yang kita salurkan. Yang pertama kredit modal kerja, kredit investasi seperti yang saya jelaskan tadi, investasi modal kerja tanpa modal untuk usaha. Kita ada juga kredit konsumtif yang untuk pegawai ASN. Untuk ASN. Ya, jadi itu kita masuk juga di segmen itu ASN. Ya, karena ASN kan sifat penghasilannya kan tetap. Ya, itu yang kredit konsumtif. Ya, itu kan kita masuk ke situ karena ada PKS dengan beberapa instansi maupun Pemda. Jadi kita biayai juga. Kan banyak juga ASN yang mau usaha-usaha mikro kan, di samping dia pegawai, suka beternak, suka dagang, buka warung di rumah. Bahkan ada yang ya ojek ya untuk tambahan penghasilan. Nah, itu kita biayai juga. Cuma memang jaminannya gaji dalam arti ya ada yang TPP itu yang kita kasih ya, untuk kredit konsumtif. Ya, ada juga kan pegawai swasta yang kita biayai. Kayak di Bolmong ada yang pegawai di rumah sakit. Kemudian juga para pendeta di sana ada kebutuhan untuk renovasi rumah, untuk usaha, kredit konsumtif, untuk anak sekolah, ya anak sekolah atau apa kan kadang-kadang perlu biaya besar untuk ujian, perlu biaya besar untuk masuk polisi atau apa. Nah, itu kita biaya itu sektor kredit konsumtif karena sumber pembayarannya, sumber penghasilannya dari gaji. Jadi sifatnya tetap masuk itu. Gitu. Nah, kalau dari UMKM sendiri, Pak, di Bolmong Raya itu trennya seperti apa? Apalagi di tahun sebelumnya kan ada COVID yang sempat melanda. Nah, dari tahun ke tahun itu perkembangan UMKM di Bolmong Raya kalau Bapak Vicky sendiri melihatnya seperti apa? Kalau di Bolmong itu sebenarnya kalau UMKM kan apalagi khususnya di daerah Dumoga kan memang di sana kan terkenal lumbung beras. Jadi memang trennya sampai sekarang masih di seputaran petani beras.
untuk usaha-usaha yang jalan di sana. Kemudian yang cukup besar juga di sana peternakan. Peternakan ayam petelur, ayam pedaging, dan peternakan babi di sana yang jalan. Malah di sana ada satu nasabah saya yang sudah masuk untuk budidaya ayam kampung. Iya, ayam kampung yang katanya itu diambil sama rumah makan Padang. Rumah makan Padang, ya, yang kan banyak yang usaha lalapan itu. Nah, itu sudah ada berapa yang kita biaya itu. Lagi tren sekarang di sana. Kemudian ada yang bebek yang kuliner itu. Karena terakhir memang waktu pupuk agak susah mereka di situ. Tapi ketika pupuk dia balik lagi ke tani sawah, padi. Ya, karena Bolmong istimewa daerah Dumoga kan sana memang terkenal lumbung berasnya sulut. Begitu. Dan kalau untuk jumlah dari UMKM sendiri yang menjadi binaan dari Bank Citra ini, ada berapa kira-kira Pak? Dan penyebarannya di mana saja Bolmong Raya? Ya, kalau jumlahnya ya mungkin sekitar kurang lebih sekitar 400-an. 400-an. Ya, dia tersebar kebanyakan di daerah Dumoga, Lolak, Mulibagu, dan di Kota Mobagu sendiri. Kemudian ada juga yang di antara Bolmong sama Minsel, daerah Modoinding itu, petani maupun pedagang hortikultura. Karena juga ada pedagang pengumpul kan yang kentang, wortel, mereka kan ambil kredit modal kerja juga di kita untuk dagang. Tapi ada juga yang petaninya, ya gitu. Kan di situ ada berapa segmen yang masuk juga. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin Bapak boleh cerita, mungkin ada salah satu contoh UMKM yang sukses melalui binaan dari Bank Citra, mungkin salah satu, atau dalam industri apa mungkin yang mungkin dibina dari kecil kemudian jadi sudah besar dan sukses. Iya. Ini ada satu yang contoh kasus yang di daerah Kota Mobagu ya. Ibu Haja Siti. Namanya Ibu Haja Siti. Dia itu awalnya cuma punya gilingan bakso yang kecil ya. Nah, itu datang ke kita biayai. Nah, dalam perkembangan itu usahanya berkembang pesat. Dia tambah mesin, tambah gilingan. Itu waktu itu yang dijaminkan apa, Pak? Ya, waktu itu tanah tapi belum ada sertifikat. Ya, belum ada. Nah, posisi dia berkembang cukup pesat sampai yang saya bilang dia punya anak dagang yang penjual bakso. Jadi baksonya dia yang tadi yang Bapak dia yang sempat bikin, sebutkan. Ya. Disalurkan. Terakhir sampai anak dagangnya beli satu lokasi untuk dibagi kapleng-kapleng. Mereka cicil ke dia, dananya dari kita. Nah, sampai terakhir saya kaget, malah udah beli Alphard Ibu Siti ini. Luar biasa. Iya. Ya, rumahnya ada berapa. Ya. Jadi berkembang sampai terakhir pesat. saya dengar mau bangun pesantren juga. Ya. Luar biasa. Itu yang perkembangannya cukup luar biasa ya. Salah satu yang binaan kita. Ya. Di samping juga ada beberapa petani padi yang dulunya cuma petani. Lama-lama kita biayai, dia bisa beli gilingan sendiri, gilingan padi sendiri. Kemudian sekarang jadi penjamin untuk sudah banyak anak-anak yang dagang juga, petani dia udah 100 lebih sekarang. Yang di daerah Mupuya Selatan itu. Ya. Nah, kalau misalkan untuk anak muda sendiri Pak, mungkin adakah anak muda yang kan biasanya bisnis UMKM juga sekarang sudah digandrungi oleh anak-anak muda. Anak muda, iya. Anak muda ada juga yang kita sekarang, tapi ya sekarang dulu anak muda sekarang sudah berhasil. Dia sampai sekarang sudah bangun toko ini, obat-obat pertanian. Jadi
Iya, Toko-toko jadi obat iya pertanian. berkembang. Dia sampai bangun toko, sudah jadi agen juga di sana. Tuh omsetnya sebulan malah sekarang saya dengar udah di atas 500 juta. Oh, Iya. 500 juta. Iya. Banyak lah yang ya. Banyak. Nah, kalau mungkin dari Bang Citra sendiri, visi kedepannya melihat UMKM di Bolmong Raya ini seperti apa, Pak? Ya memang karena kita dari awal kan tumbuh dan berkembang sama-sama dengan apa masyarakat Daerah, ya. desa pedesaan yang memang kan di situ kebanyakan UMKM. Jadi ya tetap kita visinya ke depan itu bagaimana kita tumbuh dan besar bersama dengan Dengan warga sekitar. masyarakat, usaha-usaha UMKM yang ada di sana. Ya. Nah, kalau di Manado sini kan kita juga coba untuk biayai itu, ya di Jadi samping kalau juga di yang Manado ada kantor juga kan, Pak, di ada Tikala? di Tikala, di Tikala. Iya. Ya. Kira-kira visinya seperti itu tetap akan bersama-sama dengan Jadi UMKM. dimulai dulu dari yang terdekat, Iya. kemudian Kan berkembang. BPR itu community bank. Community Jadi bank. komunitas yang ada di sekitar situ juga sekitar kita dulu. harus kembangkan. Begitu. Nah, kalau misalkan di Kota Manado sendiri, Kak, Pak, mungkin adakah yang sudah mulai dibiayai oleh BPR usaha di Ada Kota Manado? yang kemarin kita sempat kerjasama dengan sopir angkutan mikro, sopir angkutan. mikro letdan. Mm-mm. Iya, untuk rehab, untuk kembangkan DP usaha itu sempat itu yang di Manado itu. Jadi kalau kantor cabangnya ini di mana, Pak? Di Semua di bank Manado kan kita ada di Manado, ada di Lolak, ada di Mulibagu, ada di Mopuya, di samping yang di kantor pusat Kota Mobagu. Jadi Iya. kantor pusat di Kota Mobagu. Kota Mobagu. Begitu. Jadi ke depan ini mungkin ada program dalam waktu dekat mungkin, atau ke depannya Bang Citra ini ada program apa, Pak, untuk perkreditan UMKM mungkin atau dan lain-lainnya? Kita untuk program kan memang skim kreditnya sudah ada. Jadi itu aja yang tetap kita akan kembangkan, istimewa yang di Bolmong Raya. Dan di samping itu kita juga biayai untuk sektor konsumtif yang kerjasama dengan beberapa instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta. Itu yang memang jadi segmentasi kredit kita. Dan ada juga kerjasama sampai sudah di Bitung sekarang. Kerjasama dengan di Bitung. PT Bimoli untuk karyawan yang mau usaha, mau apa, kita jalan juga sekarang. Sampai Jadi di ada Bitung. kerjasama Ya. dengan PT Bimoli PT Bitung. yang saat ini PT Bumoli Bitung. Iya. Mungkin ada kerjasama lainnya juga, Pak, di Nah itu yang perusahaan kita yang akan coba dikembangkan. rintis ya, termasuk dari Tribun kalau bisa. Gitu. Luar biasa. Iya. Jadi mungkin Pak ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk para UMKM yang ada, yang khususnya juga di Bolmong Raya ya, sesuai dengan tema kita, untuk mengembangkan UMKM atau mengembangkan daerah bersama BPR Citra. Jadi ini mungkin pesan sekalian harapan mungkin dari kami ya, khususnya dari Bang Citra. Ya, untuk para nasabah atau calon nasabah UMKM ya, kalau toh memang ada usaha yang mau dikembangkan, kemudian prospektif, ya silakanlah berhubungan dengan kami Bang Citra, dengan catatan tolong dijaga komitmen maupun integritasnya ya. Sebab yang namanya uang bank itu harus dikembalikan kan. Iya. Ini bukan bantuan. Nah ini yang memang harus orang tetap kasih pengertian untuk ya di mana-mana kan faktor kepercayaan itu hal yang paling utama ya. Karena kalau namanya UMKM persyaratannya belum bisa dipenuhi, kita akan nilai dari sisi itu ya. Sampai yang saya katakan tadi ya, ada yang UMKM jaminannya cuma ijazah di kita. Ijazah sekalian akte perkawinan. Nah, itu kan sampai sebegitu kita desain untuk bagaimana orang bisa berdayakan ini UMKM
Karena setelah kita analisa, kita dia punya potensi. Cuma kasihan jaminannya ndak ada. Ya toh? Ada kan cuma warung-warung tinutuan itu. Usaha-usaha yang kayak begitu kan yang ultra mikro. Nah, itu memang agak susah mau disentuh oleh bank umum. Ya. Kalau untuk usaha UMKM ini Pak, supaya tadi yang Bapak bilang bankable, mungkin ada saran dari Bapak yang boleh disampaikan. Ya, jadi supaya nanti usaha akan jalan bagus, di kita ada yang namanya bagaimana kita tata kelola usaha kita dengan baik. Yang pertama, diupayakan semua aktivitas transaksi itu wajib dicatat. Dicatat. Supaya kita, ya kadang-kadang kan kita manusia ada faktor lupa. Kalau kita catat, kita tahu. Jangan-jangan ada yang datang ambil barang, bon, nggak catat, ya lupa sama-sama nggak dibayar. Ya, yang pertama usaha itu harus dicatat. Kemudian dari sisi mindset juga, yang rekan-rekan sahabat UMKM itu mesti tertanam ketika Anda berusaha lewat dana bank, jangan sekali-kali digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Jangan tahu-tahu anak kawin, waduh, pakai dana itu semua. Akhirnya kan ketika mau dikembalikan juga sudah tidak sanggup ya. Macet. Akhirnya kan ya sudah. Kalau namanya di kita kan di perbankan sekarang adanya SLIK. Yang dulu SID ya, Sistem Informasi Debitur, sekarang SLIK. Itu kita bisa tahu kamu kredit macetnya ada di mana. Jadi data historinya itu tercatat semua. Nah, itu tolong dijaga itu kepercayaan itu. Ya, sekali Anda pinjam uang di bank, tolong dikembalikan tepat waktu. Ketika Anda kembalikan tepat waktu, jangan khawatir, bank yang akan buru Anda. Iya, betul ya. Jadi bank juga percaya untuk menaruh kita kan ada juga track record. Dia semua habis DP kredit. Lancar bayar kurang juga. 3 bulan. Kita yang kejar dia. Mau tambah berapa? Tapi kalau bermasalah, aduh, blacklist itu bank manapun. Di bank manapun ya. Udah tidak bisa di bank itu. Manapun, kalau sudah blacklist, track recordnya buruk, pasti langsung tidak. Bank menghindar semua. Dicairkan. Ya, baru lihat KTP kita SLIK, sudah recheck ini berkas. Tapi kalau Anda bagus, belum selesai kredit, kita yang kejar. Betul. Bu, Pak, mau tambah berapa? Gitu. Itu tolong dijaga. Itu aja pesan. Ya. Dan kalau untuk pencairan kreditnya sendiri, Pak, masa waktunya itu berapa lama biasanya? Kita sih kalau berkas lengkap ya. Kan kita seperti yang saya sampaikan tadi, persyaratan kan untuk jenis kredit ini sudah ada toh. Kalau dipenuhi ya rasanya 2 hari bisa. Ya. Kan dia masuk berkas, kita analisa, hari kedua bisa. Yang penting berkasnya lengkap. Biasanya orang kan terkendala karena berkasnya ditunda-tunda atau apa. Ya. Kadang bilang bang, lama ini, tapi berkasnya diminta nggak ada. Toh KTP setelah dicek di Dukcapil nggak keluar. Nah ini kan gimana? Ada sekarang KTP yang nggak cocok itu di Dukcapil. Iya. Mungkin itu kebanyakan kendalanya begitu mungkin Pak. Itu yang mesti dibereskan itu. Kalau nggak kan nggak bisa. Karena kan sekarang kan kita itu single ID. Jadi, iya. Ya. Biasanya mungkin dari administrasinya itu yang KTP ini penting sekali sekarang. Sangat penting ya, apalagi betul. Untuk kredit di Bank Citra. Nah, jadi kurang lebih sudah 30 menit kita berbincang-bincang bersama Pak Vicky. Ya, selaku Direktur Utama PT BPR Citra Dumoga. Nah, mungkin dari bincang-bincang kita ada closing statement yang akan Bapak sampaikan, baik itu mungkin ajakan untuk semakin semangat UMKM di Bolmong Raya atau seperti apa Pak? Silahkan. Ya, yang pasti UMKM itu kan salah satu pilar untuk bagaimana kita kembangkan perekonomian di daerah. Nah,
saya sarankan seperti yang saya sampaikan tadi, ketika Anda mendapat kepercayaan dari bank, tolong dijaga kepercayaan itu. Dan satu hal yang pasti, ketika Anda jaga kepercayaan itu, tinggal soal waktu Anda mau berkembang. Dan kita akan support secara full di situ. Ya. Nah, BPR akan ambil peran di situ, istimewa Bank Citra. Saya kira itu aja. Makasih, Morel. Ya, luar biasa. Jadi Tribuners, bincang-bincang kita seputar industri BPR tadi, Bank Perkreditan Rakyat, kemudian UMKM di Bolmong Raya, sudah dijawab oleh Bapak Vicky Jimmy Palit, yang merupakan Direktur Utama PT BPR Citra Dumoga. Dan semoga dari informasi-informasi yang sudah kita bahas bersama, semakin mendorong UMKM di Bolmong Raya agar semakin maju dan berkembang. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Vicky Jimmy Palit yang sudah hadir bersama dengan kami. Terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Dan nantikan video-video dari Tribun Manado lainnya. Saya Maureen Lumempo dan tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.